anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Cinta Membawa Maut. Dalam seri ke-247 ini didukung oleh para pemain Patriawati sebagai si Tangsu, Chris Urspon sebagai Rakuti, Mucus dan Herman sebagai perampok, Edi Juni sebagai Puja Larang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mereka berdiri berhadap-hadapan. Rakuti masih menggenggam tombak Patmayoni. Matanya bernyala-nyala, bibirnya gemetar, dan wajahnya tegang. Sementara si Tangsu mulai pasrah. Aneh sekali, tiba-tiba dia tidak merasa takut lagi. Dia tidak gentar lagi menghadapi Rakuti yang menggenggam tombak. Kakang Rakuti, aku tidak tahu mengapa kita harus mengalami peristiwa seperti ini. Diam, si Tangsu.
Kita tidak membutuhkan pembicaraan lagi. Diam kataku. Jadi kau benar-benar akan membunuhku, Kakang? Kau tidak mungkin membujuk Rakuti untuk melupakan cita-citanya. Aku sudah memperingatkanmu, Si Tangsu. Kau tidak kuperbolehkan bicara soal cita-citaku. Tapi kau nekat. Bahkan kau berani merendahkan Rakuti, memandang enteng kepada suamimu sendiri. Seharusnya kau mendukung aku. Seharusnya kau berdiri di belakangku. Kalau begitu, baiklah, Kakang. Kita mempunyai pendirian masing-masing. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Dan kalau kau ingin membunuhku, silakan. Silakan, Kakang Rakuti. Aku rela mati di tanganmu. Si Tangsu menjatuhkan tubuhnya di atas rumput. Dia berlutut di depan suaminya. Air matanya bercucuran, tapi suaranya masih kedengaran tegar ketika bicara. Ayo, Kakang. Angkat tombakmu. Angkat dan pergunakanlah senjatamu itu sebaik-baiknya untuk menghabisi nyawa si Tangsu. Aku sudah pasrah, Kakang. Aku tidak takut mati. Dan semua ini kulakukan hanya untukmu, suamiku. Hanya untuk laki-laki yang sangat kucintai di dalam hidupku. Ayo, Kakang Rakuti. Bunuhlah aku. Bunuhlah aku. Kau pikir aku main-main, Si Tangsu? Dalam waktu sekejap, mata tombak ini akan menghilangkan nyawamu. Jangan berkata-kata lagi, Kakang. Cepat lakukan. Lakukan, Kakang. Aku juga bersungguh-sungguh. Aku tidak main-main, Kakang. Rakuti maju 2 tindak. Matanya masih bernyala-nyala dan wajahnya masih merah padam. Pandangannya liar, seperti pandangan orang yang kurang waras. Rakuti menggenggam tombak Patmayoni erat-erat, kemudian mengangkatnya ke udara. Tapi mendadak dia melihat wajah si Tangsu berubah menjadi wajah ibunya. Rakuti menjerit di dalam hati. Tidak. Ampun, Ibu. Ampunilah aku. Ampunilah Rakuti. Rakuti berlutut di depan si Tangsu. Laki-laki tegap perkasa itu seperti baru sadar dari sebuah mimpi paling buruk. Wajahnya berubah menjadi murung. Matanya berkaca-kaca. Dalam keadaan seperti itu, Rakuti tidak nampak perkasa lagi. Bahkan dia nampak seperti seorang bocah yang pantas dikasihani. Kakang, apalagi yang kau tunggu? Aku sudah siap mati di tanganmu. Ayolah, Kakang Rakuti. Bunuhlah aku sekarang juga. Tidak, Si Tangsu. Aku tidak bisa melakukannya. Mengapa tidak bisa? Bukankah itu yang kau inginkan? Kau keliru. Aku sama sekali tidak pernah menginginkan kematianmu. Tadi kulihat kau mencabut tombak Patmayoni dan memburu aku. Sinar matamu bernyala-nyala. Aku sampai ketakutan dan lari bersembunyi. Maafkan aku, Si Tangsu. Maafkan aku, suamimu yang bodoh dan celaka ini. Maafkan. Kau tidak usah ragu-ragu, Kakang. Aku tidak apa-apa. Kalau memang kau menginginkan kematianku, aku rela menyerahkannya. Barangkali setelah aku mati nanti, kau tidak lagi mempunyai hambatan yang dapat menggagalkan cita-citamu. Ayolah, Kakang. Cepat lakukan. Lihatlah, aku sudah siap. Kau tinggal menancapkan ujung tombakmu itu di leherku, atau di dadaku, atau di perutku ini. Dan setelah itu, aku akan tergeletak. Barangkali aku akan merasakan sakit yang sangat menyengat.
Tapi aku yakin itu tidak berlangsung lama. Aku akan segera mati. Nyawaku akan terbang ke langit tinggi. Dan tidak akan ada lagi si Tangsu di dunia fana ini. Kemudian kau akan bebas melangkah. Kau tidak perlu lagi menghadapi rintangan karena kehadiran si Tangsu istrimu. Ayolah Kakang Rakuti. Apalagi yang kau tunggu? Ayo. Si Tangsu. Sudahlah. Diamlah istriku. Jangan berkata-kata seperti itu. Aku tidak tahan mendengarnya. Sudahlah. Maafkan aku. Aku memang seorang laki-laki yang paling sial di dunia ini. Maafkan aku, si Tangsu. Kau mau memaafkan aku, bukan? Kakang Rakuti. Kasihan kau suamiku. Kasihan kau Kakang. Kakang Rakuti, kau pasti mempunyai persoalan yang berat. Aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Aku adalah istrimu, Kakang. Aku dapat merasakan getaran-getaran perasaanmu. Kau tidak bisa berdusta di depan istrimu, Kakang. Mengapa kau tidak berterus terang? Katakanlah. Katakan kau sedang menghadapi persoalan apa. Dan marilah kita pecahkan bersama-sama. Kita bisa bekerja sama untuk menghadapi setiap persoalan. Kau harus percaya kepada istrimu, Kakang. Aku percaya padamu, si Tangsu. Tapi aku tidak mempunyai persoalan apa-apa. Persoalan apa? Satu-satunya persoalan kita ialah kembali ke desa Ganding dan berusaha membina hidup bersama seperti dulu kala. Ya, itulah persoalan kita. Kakang, aku tahu kau menyembunyikan sesuatu di depanku. Aku menyembunyikan apa? Tidak ada yang kusembunyikan. Ya, kalau memang kita mempunyai persoalan, barangkali persoalan itu ialah persoalan cita-citaku. Tapi baru saja aku sudah memutuskan. Aku akan segera melupakan cita-citaku. Aku tidak bisa berpisah denganmu, si Tangsu. Aku sangat mencintaimu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kita akan selalu bersama-sama. Barangkali kau mempunyai persoalan dengan Gusti Ramapati. Bukankah selama ini kau bekerja pada beliau? Tidak, si Tangsu. Aku tidak mempunyai persoalan dengan Gusti Ramapati. Atau barangkali kau mempunyai persoalan dengan pemerintahan Majapahit. Katakan saja, Kakang. Tidak. Jangan mendesakku, si Tangsu. Kau harus percaya padaku. Kalau begitu, baiklah. Mudah-mudahan memang begitu. Kalau saja kau mau berkata jujur, semua itu akan berjalan dengan baik, Kakang. Aku sudah berkata jujur padamu, si Tangsu. Kau tidak usah meragukannya lagi. Baiklah, Kakang. Aku merasa bersyukur. Hatiku merasa lega. Kita baru saja melewati saat-saat yang gawat. Hampir saja aku pergi meninggalkanmu, Kakang. Tidak, si Tangsu. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kita akan selalu bersama-sama. Percayalah. Kita akan segera tiba di desa Ganding. Dan si Tangsu akan tetap menjadi istri Rakuti. Kau percaya kata-kataku, bukan? Shh. Dengar, Kakang. Sepertinya ada orang-orang berkuda menuju kemari, Kakang. Mungkin kawanan perampok itu masih penasaran. Kalau sampai mereka berani datang kemari, artinya mereka menyerahkan nyawa kepada Rakuti. Ayo, Tangsu, kita masuk ke ruangan gua. Kita lihat apa keinginan mereka. Ayo.
Ayo cepat, Sitangsu. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kakang, lihat, ada sebuah gua. Wah, mungkin saja mereka bersembunyi di dalam gua sana. Biar aku yang akan memeriksanya, Kakang. Tunggu. Kalian tidak usah terburu-buru turun dari kuda. Jelas, ada manusia di ruangan gua itu. Lihat saja. Ada bekas-bekas api unggun di sini. Kalau begitu, mengapa tidak kita gerebek saja, Kakang? Biarlah aku menyeret mereka keluar. Dan selanjutnya, terserah Kakang Jalaran. Tunggu kataku. Kau jangan sok berani. 4 orang temanmu sudah tewas. Dan aku harus membuat perhitungan dengan orang itu. Hai! Aku tahu ada orang di ruangan gua itu. Cepat keluar! Kami tidak akan mengganggumu. Tapi kami harus memperoleh keterangan darimu. Tidak ada yang mau menjawab, Kakang. Sepi-sepi saja. Mungkin mereka tidak berani menjawab. Tapi jelas ada orang di ruangan gua itu. Hai! Dengar! Namaku Puja Larang. Aku adalah pimpinan kelompok Bajing Merah. Aku datang ke tempat ini untuk mencari seseorang. Dia telah membunuh 4 orang anak buahku. Dia harus kami tangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku tidak terima anak buahku dibunuh orang. Hei! Mengapa kau tidak menjawab? Kami tahu kau bersembunyi di dalam gua. Ayo cepat keluar. Kami tidak sabar lagi menunggu. Kalau kau tidak mau keluar, kami akan segera masuk dan menangkap kalian. Bagus. Bagus sekali. Kau pikir ada gunanya bersembunyi di ruangan gua itu? Orang bodoh. Kau akan segera tahu siapa itu pimpinan Bajing Merah. Kau akan segera berkenalan dengan Puja Larang. Ayo, anak-anak. Turun dari kuda. Geledah ruangan gua itu. Tangkap manusia yang bersembunyi di dalamnya. Salah mereka sendiri. Aku sudah memberinya peringatan. Ayo anak-anak, cepat turun dari kuda masing-masing. Tangkap dan seret orang itu keluar. Anak buah Puja Larang yang terkenal dengan sebutan Bajing Merah berlompatan dari punggung kudanya masing-masing. Mereka segera melangkah ke mulut goa yang hitam. Tapi belum sampai mereka mendekati mulut goa, pada saat itulah Rakuti muncul. 5 orang anak buah Puja Larang segera berhenti. Mereka berdiri tegak menunggu dengan senjata terhunus. Rakuti menghentikan langkah-langkahnya sambil tersenyum dingin. Sesaat lamanya, dia menyapukan pandangan matanya ke arah orang-orang di sekitarnya. Bagus. Rupanya kau tahu apa yang sebaiknya kau lakukan. Memang tidak ada gunanya bersembunyi. Untung kau segera keluar. Aku tidak mengundang kalian datang ke tempat ini. Aku tidak memerlukan undangan siapa-siapa untuk datang ke tempat ini. Daerah di sekitar Bukit Sunyagara ini adalah daerah kami. Kamu bebas pergi kemana saja. Sepertinya kalian datang bukan dengan maksud yang baik. Apakah dugaanku ini benar? Itu tergantung bagaimana sikapmu kepada kami. Baiklah. Aku tidak senang ribut-ribut. Tapi aku juga tidak senang diganggu orang. Apa sebenarnya yang kalian inginkan? Kami datang ke tempat ini untuk mencari seorang laki-laki. Dia pergi bersama seorang wanita. Laki-laki itu telah membunuh 4 orang anak buahku. Kami tidak terima.
kami harus menangkap orang itu dan membuat perhitungan dengannya. Kau tahu di mana orang yang kami cari-cari itu, ha? Sayang sekali. Aku tidak melihat siapapun juga melintasi daerah ini. Barangkali kalian harus mencari ke tempat lain. Rupanya dia takut berhadapan denganmu, Kakang Jalarang. Hei, kau tidak usah berdusta. Aku masih dapat mengenalimu dengan baik. Memang kaulah orangnya. Kau telah membunuh 4 orang temanku. Dan sekarang aku datang lagi bersama teman-temanku yang lain. Rupanya kau perampok jalanan yang kubiarkan lari. Kau masih cukup beruntung karena bisa hidup sampai saat ini. Seharusnya aku juga membinasakanmu seperti yang lain yang telah kulakukan pada teman-temanmu. Monyet! Jadi dia kau orangnya? Benar, Kakang Jalarang. Memang dialah orangnya. Aku tidak ragu-ragu lagi. Aku masih bisa mengenalinya dengan baik. Iya. Jadi ini orang yang telah membunuh anak buahku. Berani sekali kau melakukannya. Senjata apa yang kau andalkan? Ilmu apa yang kau miliki? Ajan apa yang kau bangga-banggakan? Aku tidak mempunyai ilmu apa-apa. Kecuali ini. Aku hanya memiliki sebatang tombak. Dia sudah seringkali membantuku mengatasi kesulitan di jalan. Sebenarnya aku tidak bermaksud membunuh anak buahmu. Tapi nampaknya mereka ingin mati di tanganku. Berdebah. Sombong sekali orang ini. Ayo Kakang Jalarang, kita sabet saja. Gasak saja. Tunggu apa lagi? Memang. Untuk apa kita tunggu lama-lama? Ayo anak-anak, cabut pedang. Cabutlah parang. Sabet orang itu. Cincang sampai lumat. Ayo anak-anak, royok dia. Bunuh saja. Jangan beri kesempatan dia lolos. Bunuh dia. Bunuh dia. Ayo. Anak buah Jalarang langsung menyergap Rakuti. Serentak mereka menyerbu dengan berbagai macam senjatanya masing-masing. Rakuti berkelit ke sana kemari menghindari serangan. Tombak Patmayoni tergenggam di tangan kanannya. Tiba-tiba Rakuti marah sekali. Dia tidak senang melihat perampok-perampok jalanan itu datang mengusik ketenangan hatinya. Tombak Patmayoni terkelebat kiri kanan. Beberapa orang perampok jalanan berteriak dan roboh bersimbah darah. Rakuti mengamuk. Dia melampiaskan kekesalan hatinya. Dan perampok-perampok itulah yang akhirnya menjadi korban. Satu persatu mereka roboh tak bernyawa lagi. Tubuh mereka berkelimpangan tak tentu arah. Sebagian ada yang masih mengerang, meregang nyawa, dan sebagian lagi yang lain sudah binasa. Rakuti terus mengamuk bagaikan banteng terluka. Rakuti berkelahi seperti orang kesatanan. Matanya bernyala-nyala dan tombak Patmayoni seperti haus darah. Melihat anak buahnya banyak yang roboh binasa, hati Jalarang menjadi kejut. Nampaknya dia seorang pimpinan yang berwatak pengecut. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Rakuti di Bukit Sunagara? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu klik subscribe. Jadikan harimu